Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Ibu Rosi, selaku dosen kami di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kali ini kami, kelompok 5, akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, Elang Navagaliza, dan juga teman-teman saya yang beranggotakan Yunis Nugraha, Raffi Hanifianto, Aulia Gifari, dan Devi Damianti. Pada kali ini kami akan memaparkan diskusi tentang jurnal yang sudah kami diskusikan, dan jurnal tersebut berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Sekolah dengan menggunakan TOGAF ADM, yang studi kasusnya berada di SMK Informatika Sumedang. Jurnal ini ditulis oleh Dery Santika. Oke, pertama yang akan saya sampaikan adalah abstrak terlebih dahulu. Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Sekolah SMK Informatika Sumedang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang membutuhkan layanan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam sistem sekolah yang terkomputerisasi untuk meningkatkan pelayanan dan menunjang sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah sehingga lebih optimal dan lebih efisien. Hasil dari penelitian ini adalah berupa blueprint arsitektur sistem informasi sekolah SMK Informatika Sumedang yang akan menunjang proses yang ada pada sekolah secara menyeluruh dan menyelesaikan permasalahan sistem informasi yang masih belum terintegrasi. Lalu selanjutnya adalah introduction atau pendahuluan. SMK Informatika Sumedang adalah sekolah swasta di bawah Yayasan Pendidikan Sumedang yang mempunyai dua jurusan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Tujuan dari didirikannya sekolah ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan meningkatkan bidang TI khususnya di Sumedang. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan dapat mengintegrasikan data administrasi sekolah pada semua bagian yang ada di sekolah. Pada penelitian ini menggunakan framework TOGAF ADM atau Architecture Development Method versi 9.1. Pemilihan framework TOGAF ADM didasarkan pada kebutuhan perancangan sistem terbilang lengkap untuk membuat blueprint di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya dan sifatnya juga fleksibel. Lalu selanjutnya di sini adalah beberapa permasalahan yang diantaranya adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi sekolah SMK Informatika Sumedang dengan menggunakan TOGAF ADM. Lalu yang kedua, bagaimana mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMK Informatika sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Lalu yang ketiga, bagaimana bentuk rekomendasi aplikasi yang strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana membuat blueprint arsitektur enterprise sistem informasi sekolah. Lalu selanjutnya, ada pun juga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang arsitektur sistem informasi sekolah di SMK Informatika Sumedang menggunakan TOGAF ADM. Lalu yang kedua, mengintegrasikan data pada setiap unit kerja yang ada pada SMK Informatika sehingga bisa menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Lalu yang ketiga, menghasilkan rekomendasi aplikasi strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Lalu yang keempat, menghasilkan blueprint arsitektur enterprise sistem informasi sekolah. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM versi 9.1 yang meliputi 8 fase, yang dimulai dari fase preliminary dan dibatasi hanya sampai migration planning. Untuk itu nanti ada di hasil analisa, karena pertimbangan waktu yang terbatas dalam penelitian ini. Mencakup seluruh sistem dan unit kerja pada SMK Informatika Sumedang, yaitu bagian kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Yang terakhir, penelitian ini tidak sampai perencanaan biaya.
perencanaan rincian biaya dalam pengerjaan proyek sistem informasi sistem di sekolah ini. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke research method atau metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, wawancara. Dalam value chain atau rantai nilai SMK Informatika yang digambarkan pada gambar 1 menjelaskan aktivitas-aktivitas tersebut berada pada area fungsi utama yang mengandung entitas-entitas bisnis. Fungsi bisnis tersebut menghasilkan produk dan informasi dan menggunakan sumber daya. Mengenai uraian value chain, diagram SMK Informatika Sumedang ada pada gambar di bawah. Ya, gambar 1 yaitu adalah rantai nilai atau value chain SMK Informatika Sumedang. Lalu selanjutnya yang singkatan dari The Open Group Architecture Framework. TOGAF adalah suatu kerangka kerja atau metode rinci dan satu set alat pendukung yang digunakan untuk mengembangkan suatu arsitektur enterprise dan bersifat open source, yang artinya bebas digunakan oleh organisasi yang ingin mengembangkan suatu arsitektur enterprise yang akan digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu pada poin 2.3 yaitu adalah Architecture Development Method atau ADM. ADM adalah arsitektur yang menjelaskan cara untuk mendapatkan suatu arsitektur enterprise organisasi spesifik yang membahas kebutuhan bisnis atau organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah result and analysis atau hasil dan analisa. Di sini ada beberapa poin. Pada poin 3.1, preliminary fase adalah tahapan awal dari framework TOGAF. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ruang lingkup enterprise. Yang terdapat pada SMK Informatika Sumedang dibagi menjadi beberapa subsistem, yaitu bagian keuangan, kurikulum, sarana atau prasarana, dan kesiswaan. Lalu yang kedua, menentukan framework arsitektur. Framework yang digunakan adalah TOGAF, the Open Group of Architecture Framework, dengan metodologi yang mengacu pada TOGAF ADM, Arsitektur Development Method sebagai metode yang detail dalam membangun sebuah arsitektur enterprise. Yang ketiga, melaksanakan tools arsitektur. Pendefinisian terhadap tools atau alat arsitektur menjadi acuan dalam pembangunan arsitektur enterprise ke depannya, menjadi lebih efektif karena permasalahan yang muncul dari setiap organisasi dapat terstruktur dalam area lingkup tools. Lalu pada poin 3.2 yaitu adalah requirement management. Kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahap yang akan dilewati pada siklus ADM. Mengumpulkan, menginventarisir, dan mengidentifikasi seluruh kebutuhan enterprise, menyimpan, lalu menerapkannya pada fase TOGAF ADM. Lalu pada poin 3.3 yaitu adalah fase A, arsitektur visi. Berikut visi arsitektur dari perancangan arsitektur SMK Informatika Sumedang. Yang pertama, membuat perancangan arsitektur sistem informasi sekolah yang selaras dengan kebutuhan, menghasilkan model arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dan staf dalam proses pelayanan terhadap siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, membuat rancangan sistem yang dapat terintegrasi antar sistemnya secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, dapat menghasilkan beberapa keuntungan, salah satunya proses sistem sekolah yang sudah dijalankan akan lebih cepat karena proses pencarian data secara elektronik. Dan terakhir, mengembangkan sistem informasi SMK Informatika Sumedang ke arah yang lebih baik dari segi efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Lalu selanjutnya pada poin 3.4 yaitu adalah stakeholder map matrix. Stakeholder map matrix adalah proses mengidentifikasi
adalah proses pengidentifikasian pengambil kebijakan internal maupun eksternal dan keterkaitannya terhadap fungsi utama atau fungsi pendukung pada proses bisnis SMK Informatika Sumedang. Terdapat 16 stakeholder dengan fungsinya masing-masing yang terdapat pada tabel 1 di bawah. Lalu selanjutnya adalah poin 3.5, keterkaitan stakeholder dengan aktivitas bisnis. 16 stakeholder tadi adalah internal. Setelah pendefinisian aktivitas-aktivitas utamanya, maka muncul stakeholder eksternal yang juga punya peran penting dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Sehingga antar stakeholder saling berkaitan satu sama lain menyesuaikan aktivitas-aktivitas tersebut. Di sini adalah tabel 2 yang dimana tabel 2 ini berisikan keterlibatan stakeholder dengan aktivitas bisnis. Lalu selanjutnya pada poin 3.6 yaitu adalah perspektif finansial. Merupakan perhatian dari stakeholder terhadap proses bisnis yang ada di SMK Informatika Sumedang. Pada tabel 3, dalam jurnal terdapat 4 perspektif, yaitu siswa, keuangan, proses internal, dan pembelajaran atau pertumbuhan. Pada tabel 3 ini berisikan 4 perspektif SMK Informatika Sumedang. Lalu selanjutnya pada poin 3.7, yaitu adalah fase B arsitektur bisnis. Fase B arsitektur bisnis merupakan tahap pemodelan arsitektur terhadap proses pelayanan SMK Informatika Sumedang sesuai dengan fungsi bisnis utama. Lalu di poin 3.8 adalah usulan perbaikan fungsi bisnis. Setelah identifikasi sebelumnya, ada fungsi bisnis data center yang sebaiknya perlu ditambahkan. Dibangun ruangan komputer khusus sebagai tempat penyimpanan berbagai macam data untuk kegiatan seperti backup database dan maintenance system. Tabel 4 yaitu adalah berisikan usulan perbaikan fungsi bisnis dan proses bisnis. Selanjutnya pada poin 3.9 yaitu adalah fase C arsitektur sistem informasi. Tujuan pada fase ini yaitu mengembangkan sistem informasi untuk dapat menunjang proses bisnis yang ada di SMK Informatika Sumedang dengan mengacu pada arsitektur visi dan arsitektur bisnis. Selanjutnya di poin 3.10 yaitu adalah fase arsitektur data. Fase arsitektur data ini adalah tahapan yang dilakukan dalam mendefinisikan kelas data meliputi mengidentifikasi data entity, melakukan perancangan kelas data yang digambarkan dengan kelas diagram, dan kelas diagram tersebut akan menggambarkan relasi antar data yang digunakan pada arsitektur sistem informasi sekolah di SMK Informatika Sumedang. Lalu selanjutnya pada poin 3.11 yaitu adalah data entity. Data entity atau entitas data bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara entitas data dan fungsi bisnis dalam perusahaan serta mendukung proses bisnis yang ada pada fungsi bisnis tersebut. Entitas data diambil dengan mengidentifikasi setiap fungsi bisnis dan proses bisnis. Setelah entitas data diketahui, selanjutnya merancang class diagram untuk mengetahui relasi antara entitas data. Di bawah ini adalah tabel 5 memperlihatkan relasi antara fungsi bisnis, proses bisnis, dan dengan entitas data. Lalu selanjutnya pada poin 3.12 yaitu adalah fase arsitektur aplikasi. Berdasarkan rincian permasalahan, maka diperlukan sebuah perancangan arsitektur aplikasi sebagai solusi dalam menangani permasalahan yang ada. Pada tahapan ini, kandidat aplikasi yang akan dirancang diambil dari identifikasi fungsi bisnis beserta proses bisnisnya. Di bawah ini adalah tabel 6 yang berisikan kandidat aplikasi.
Lalu selanjutnya pada poin 3.13 yaitu adalah fase D arsitektur teknologi. Berdasarkan identifikasi kondisi saat ini, diperlukan perbaikan dalam arsitektur teknologi yang disesuaikan dengan hasil dari identifikasi fase arsitektur sebelumnya, di mana dihasilkan perancangan topologi jaringan sebagai usulan dalam penerapan teknologi di masa depan. Ya, di sini adalah gambar 3 yang di mana di sini adalah eh, arsitektur teknologinya, perancangan teknologi baru. Lalu selanjutnya pada poin 3.14 fase E, peluang dan solusi. Hasil gap analisis antara arsitektur TI saat ini, usulan solusi perbaikannya, dan target arsitektur beserta kebijakannya di masa depan. Lalu selanjutnya di poin 3.15, itu adalah Project Viewpoint. Pada tahapan ini mendeskripsikan paket-paket kerjaan yang harus dilakukan, serta juga goal atau target atau tujuan yang diharapkan hingga menghasilkan produknya. Yaitu produknya adalah sistem, aplikasi, dan web. Lalu selanjutnya adalah migration viewpoint pada poin 3.16. Tahap- Tahapan ini menjelaskan rencana migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Bergantung pada kesiapan enterprise, terdapat 5 tahap rencana migrasi sistem yang dibentuk untuk mencapai goal. Berikut rencana migrasi sistem yang digambarkan pada gambar 4 di bawah. Lalu selanjutnya di poin 3.17, yaitu adalah fase F, perencanaan migrasi. Untuk mengurutkan aplikasi-aplikasi tersebut yang menjadi rencana migrasi, dideskripsikan nama aplikasinya dengan keterangan apakah aplikasi baru atau aplikasi perbaikan dan basis layanannya. Di bawah ini adalah tabel 9 yang berisikan yang menjelaskan roadmap rencana migrasi. Pemetaan kandidat-kandidat aplikasi tersebut ke dalam matrik McFarland. Matrik ini membagi aplikasi ke dalam 4 bagian, yaitu strategik, operasional, high potensional, dan support. Sesuai kategori penilaian suatu aplikasi terhadap dampaknya kepada bisnis. Dari hasil pemetaan tersebut, didapatkan gambaran kontribusi sistem informasi terhadap bisnis. Hasil tersebut dapat menjadi masukan bagi kegiatan pembuatan strategi sistem informasi dan kemungkinan pengembangannya ke depan. Lalu selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Dalam penulisan penelitian ini telah diuraikan bagaimana arsitektur enterprise pada SMK Informatika dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Dari output setiap fase yang telah penulis uraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari fase arsitektur visi dihasilkan visi enterprise arsitektur yang menjawab kebutuhan visi SMK Informatika Sumedang ke depannya. Lalu yang kedua, dari hasil perancangan arsitektur yang dilakukan, dihasilkan aplikasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan SI atau TI. Lalu yang ketiga, penelitian ini menghasilkan blueprint yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi pada SMK Informatika Sumedang. Yang pertama adalah pada arsitektur bisnis SMK Informatika Sumedang terdapat 11 fungsi. Lalu arsitektur aplikasi menghasilkan 12 kandidat aplikasi. Yang ketiga, arsitektur data menghasilkan 43 entitas data. Yang keempat, arsitektur teknologi menghasilkan infrastruktur yang mendukung perancangan sistem informasi dan skema jaringan komputer untuk memudahkan komunikasi data antara subsistem. Lalu yang kelima, blueprint merupakan hasil akhir yang dihasilkan dari perancangan. Blueprint juga berguna sebagai bahan acuan pengembangan SI atau TI di masa yang akan datang.
Lalu yang keempat, pada fase F menghasilkan roadmap rencana migrasi sebagai pedoman dalam migrasi sistem untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Berikut saran yang peneliti susun. Di antaranya adalah yang pertama, untuk keberhasilan implementasi SI atau TI di kemudian hari, dibutuhkan peran aktif dari setiap stakeholder SMK Informatika Sumedang dan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, untuk menghemat biaya implementasi, penggunaan software open source sangat dianjurkan. Selain murah, software open source cenderung cepat berkembang. Yang ketiga, sering melakukan proses manajemen data untuk menghindari penumpukan data yang akan membuat sistem informasi menjadi lambat ketika diakses. Yang terakhir, evaluasi secara berkala sangat dianjurkan guna melihat kemampuan sistem yang baru dan sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya. Ya, mungkin itu saja hasil diskusi yang sudah kami diskusikan yang dapat kami sampaikan pada jurnal kali ini. Saya Elanda Fagariza dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Juga ingin mengucapkan undur diri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.